Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subnarif. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Aksi arogan para preman tampaknya benar-benar sudah membuat muak berbagai elemen masyarakat. Para pengusaha yang mengeluh dipalak para preman, belum lagi juga aksi-aksi arogan mereka di jalanan. Dan kemudian yang lebih membuat orang mulai miris itu karena mereka ini sangat terkesan tidak takut lagi kepada petugas keamanan dan aparat penegak hukum. Ini dalam banyak video yang tersebar kan mereka bahkan berani membentak-bentak aparat penegak hukum. Dan puncaknya saya kira ketika kemarin preman Hercules itu berani seenaknya menghina para senior TNI seperti mantan gubernur dan Pangdam yang juga pernah jadi Pangdam Jaya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso, dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Inilah yang kemudian tampaknya mendorong berbagai elemen masyarakat untuk bergerak ya. Ini puluhan video berseliweran di media sosial menyuarakan kemarahan dan muakan mereka terhadap aksi premanisme. Ini bukan hanya dari kalangan para purnawirawan yang merasa atau keluarga besar TNI yang merasa tersinggung martabatnya, esprit de corps-nya tersinggung karena para tokohnya dihina oleh para preman. Juga ini masyarakat biasa, ini banyak sekali yang kemudian malah membuat video-video menantang Hercules misalnya. Kemarin hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, ratusan advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum anti premanisme, itu singkatannya TUMPAS, mendatangi Komisi 3 DPR RI. Sementara hari ini di Medan, Sumatera Utara, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Dewan Kopral Purnawirawan ini menyatakan sikapnya. Ini menarik namanya Dewan Kopral. Maksudnya ini plesetan dari Dewan Jenderal ya. Tapi ini mereka ini justru malah yang sangar-sangar ini para kopral nih, bukan para jenderal ya. Kalau para jenderal kan masih mikir, kalau para kopral ini main hajar aja nih kalau mereka udah seperti itu. Jadi ini hati-hati. Jadi jangan dianggap sepele kalau udah Dewan Kopral Purnawirawan ini menyatakan sikap dan turun tangan langsung turun ke gelanggang. Mereka ini kelihatannya para Dewan Kopral ini, anggota Dewan Kopral sangat marah karena para senior TNI telah diinjak-injak martabatnya oleh Hercules. Sementara Letnan Jenderal TNI Sutioso yang disebut Hercules mulutnya sudah bau tanah dan dibela oleh Jenderal Gatot Nurmantio itu mendesak agar Hercules itu minta maaf kepada Jenderal Gatot. Sebelumnya Hercules kan sudah minta maaf kepada Jenderal Sutioso, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Tapi sebaliknya dia malah seperti menantang dan menghina Jenderal Gatot Nurmantio. Dan ini yang membuat kemudian Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat itu naik pitam dan marah kepada Hercules. Nah, kembali ke acara atau rapat kerja antara para advokat yang ini anti premanisme itu ya. Ini penasihatnya yakni seorang pengacara senior Thor Siagian ketika berbicara dalam rapat di Komisi 3 itu menyatakan keprihatinannya karena Hercules itu ternyata bisa bertindak seenaknya di depan para penegak hukum dan para penegak hukum itu bahkan ketika dimarahi hanya diam dan tak bisa bicara. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang katanya. Pimpinan sidang diam itu, Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat
Karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu, mereka pakai ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap.
Saya mengingat salah satu ormas di daerah Riau itu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa yang menjamin Saur Siagian keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya. Tapi saya sudah disclaimer. Demi komitmen saya, kepercayaan saya sangat terhormat. Termasuk kawan-kawan saya ini, hanya dalam hitungan 2 hari Pak. Tiap hari advokat terpanggil Pak. Saudara Muniar itu berlari-lari tadi dari Bogor, pokoknya saya ikut katanya. Itu urgensi kemudian yang menjadi keadaan kita saat ini. Kami hanya punya kemewahan teman-teman DPR memanggil itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum. Ini kenapa Anda diam mengambil polisi? Kami juga ngomong kemarin. Apakah Saudara Wahyu, Saudara Kabar Eskrim? Saya percaya Anda baik, tapi apakah polisi yang lain? Saya contoh pimpinan. Saya itu senang datang ke pasar Pak. Saya ketepatan, saya lahir dari anak jalanan, jadi saya kuliah 4 tahun tuh di jalanan yang mulai jadi pimpinan. Jadi modelnya kayak begini. Saya miris Pak. Saya senang membeli itu di kaki 5 itu. Tomat kalau sudah jam-jam 8 Pak, 5.000 Pak. Tapi ormas meminta mampu dia itu 5.000, itu udah jam 8. Jam 6 berapa orang yang meminta? Saya tahu berapa untung mereka. Contoh-contoh kecil ini, belum lagi kita bicara yang sangat serius. Dasar itulah Bapak-bapak pimpinan, teman-teman Komisi 3, itu yang saya bilang. Saya tidak tahu kembali. Saya tidak tahu Saudara Listio Sigit itu Pak, dia minta Selasa, tapi Pak Saur karena ini urgent. Dan janji mereka akan maksimal. Inilah yang kita berikan contoh. Kita tidak, justru kita munafik kalau kita tidak memberikan contoh-contoh kenapa ini urgent di dalam rapat kita ini. Nah ini contoh-contoh yang kita katakan ini mestinya itu kita apakah dia kebal hukum? Nih ya, Saudara Petrus ini dulu waktu naik di meja persidangan dulu, waktu ini, wah dia polisi berapa puluh melapis Saudara Petrus itu dulu. Padahal itu bersidangan. Iya kan? Cuman saya agak sedih juga, dia yang memecat Rasman langsung tanpa sidang. Saya catat kepada dia, ya kan? Itu catatan. Nah, itu contoh-contoh. Sebagai seorang pengacara senior, Saur Siagian ini tentu tidak mengada-ada. Video-video Hercules yang bersikap seenaknya terhadap aparat penegak hukum bertebaran di media sosial dan mengundang keprihatinan masyarakat. Dan kalau saya amati ini kelihatan yang mengunggah juga anggota mereka sendiri ya, anggota Grip Jaya ini. Mereka tampaknya bangga begitu karena melihat bosnya ini, ketua umumnya itu bisa memarahi para aparat penegak hukum. Anehnya para penegak hukumnya kok cukup diem gitu aja ya. Tapi ada satu kasus yang cukup menarik ini. Dan ini menunjukkan bahwa ini kan negara tadinya seolah dianggap tidak punya lagi aparat penegak hukum dan preman bisa bertindak semaunya. Salah satunya yang hari-hari ini banyak beredar di media sosial dan di WhatsApp group itu adalah video Hercules sedang memaki ini dan memarahi seorang polisi wanita. Disebutkan polisi yang adu mulut dengan Hercules itu adalah seorang Wakapolres di Sumedang, Jawa Barat. Saya telusuri video tersebut, itu ternyata video lama, itu video bulan Januari tahun 2021. Ini memang kelihatan pakai masker, jadi mereka masih di era prokes ya, di era COVID itu, dan diunggah di Forkowas TV. Di keterangannya disebutkan bahwa Hercules Rosario Marsal, Ketua Umum DPP Grip, usai memberikan bantuan ke posko korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, sempat bersih tegang dengan Wakapolres Sumedang Kompol Rita Suwandi. Dari pemantauan wartawan di lapangan, katanya Hercules itu memberikan keterangan soal bantuan kepada wartawan dan berniat meninjau lokasi longsor. Namun karena dianggap berkerumun dengan anggota Grip lainnya, kemudian Wakapolres memberikan imbauan agar jaga jarak dan tidak berkerumun di jalan. Namun Hercules tidak terima. Belakangan ini katanya Hercules sudah minta maaf kepada Kapolres Sumedang melalui pesan WhatsApp. Bahkan Hercules katanya berjanji akan mengunjungi Polres Sumedang untuk bertemu dengan Wakapolres Komisaris Polisi Rita Suwandi. Oh, bukan Suwandi, Rita Suwandi. Saya sebagai anak bangsa peduli, Bu. Saya lapor Pak Kapolda. Saya belum pernah pilih. Ibu kurang ajar, Ibu.
Ibu dikasih menikah uang negara, uang rakyat, uang kami. Kami bayar pakai negara. Kami maksa baku tahu ibu. Ibu ini anak bangsa dan punya hak untuk peduli sama bangsa. Ibu kalau orang biasa udah sakit ibu kena polisi aja. Ibu saya lapor ke Polda ibu. Ibu kurang ajar ibu. Ibu kita bilang, ibu tuh Kapolri bisa saya telepon. Tidak masih saya bisa telepon sekarang. Jokowi ibu bisa saya telepon. Selain video itu, sebelumnya juga beredar yang menurut saya ini bikin miris. Ini videonya juga cukup lama ini karena Hercules memarahi petugas Brimob yang tadi disebut oleh pengacara Saur Siagian. Video ini rupanya diunggah di akun TikTok Niko Kili-Kili dan kemudian ini banyak menyebar di media-media sosial bahkan Facebook. Kan datang lagi panggil Balura, Pak BPN dari kepolisian dampingi. Sidang lapangan udah kasih foto-foto semua. Sudah jelas. Dan ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Kami juga punya harga diri, kami merasa bahwa barang ini punya kami. Kami jangankan penjara, mati pun tidak akan takut. Apalagi saya kuliah, mati. Banyak plus fotokopi lah. Tapi saya benar, kalau saya takut, jangankan teman-teman ini. Jangan teman-teman. Dengan aksi-aksi semacam itu wajar kalau kemudian banyak masyarakat mulai muak dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Seorang advokat yang juga hadir dalam rapat kerja itu, yakni Pak Advokat Perempuan Muniar Sitanggang itu bahkan sampai meminta agar Komisi 3 segera memanggil Kapolri. Yang paling merasakan ketakutan melihat tayangan-tayangan atas kejadian-kejadian bagaimana premanisme mempertontonkan kata-kata kasar, perbuatannya, bahwa premanisme itu tidak hanya yang disebut oleh rekan-rekan yang tadi. Sebenarnya ini di seluruh Indonesia ada premanisme di terminal, di bandara, di jalan-jalan. Bayangkan bapak-bapak di sini membayangkan bahwa kalau anak perempuan kita membawa mobil di malam hari harus berbelok, ada banyak preman-preman di sana. Itu juga perlu. Jadi jangan hanya lihat Herculesnya. Hercules lain juga banyak dan itu di daerah-daerah lain banyak. Yang mau saya katakan adalah melawan lupa. Mohon kita semua ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Apa artinya? Segala sesuatu tindakan anak bangsa harus sesuai dengan hukum. Karena hukumlah makanya ada di ruangan ini yang terhormat para wakil kami Komisi 3. Yang kedua, mohon Komisi 3 DPR mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi, para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3. Panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama premanisme? Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai anak bangsa terintimidasi di negaranya sendiri. Bapak-bapak bisa duduk tenang di sini, tapi anak-anak bapak enggak selalu orang tahu kan bahwa anak bapak anak DPR di luar. Kenapa itu di jalan? Bagaimana? Gara-gara premanisme ini dibiarkan. Jadi hanya yang 3 hal itu. 1, Indonesia negara hukum, berlaku semua sesuai dengan hukum. 2, DPR, terutama Komisi 3 mohon panggil itu Kapolri. Kenapa Kapolri sepertinya kalah sama premanisme? 3, jangan sampai kita anak bangsa terintimidasi di negara sendiri. Terima kasih. Nah, ini kelihatannya memang DPR dan para advokat ini sepakat ini. Memang ormas-ormas semacam ini itu harus ditertibkan. Tapi bagaimana caranya? Nah, advokat senior Petrus Balapationa itu memberikan usulan konkret kepada Komisi 3. Saya hanya mau mengusulkan yang konkret saja. Kalau kita melihat pasal 69 Undang-Undang Ormas, ayat 3C, ormas dapat dibekukan bila mana menimbulkan keresahan dan merusak ketertiban. Dengan poin itu saja, bapak-bapak yang terhormat di Dewan ini sebetulnya bisa memanggil Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Dalam Negeri untuk minta supaya ormas-ormas itu dikenakan sanksi sesuai pasal 61. Tetapi sebelum mendengar keterangan atau memanggil Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM, saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan. Contoh kasusnya, pembakaran mobil polisi di Depok. Atau yang
sangat memalukan wajah Republik ini. Penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia. Betapa malunya Republik ini. Investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat kaki. Oleh karena itu saya memohon Bapak-bapak Dewan ini memanggil misalnya Wali Kota Bogor yang tahu persis peristiwa pembakaran mobil, atau Bupati Kerawang, atau investor yang diusir atau pabriknya disegel. Karena investasi ini benar-benar membuat stigma tidak baik bahwa berinvestasi di Indonesia tidak aman. Dan ini merugikan semua orang, baik pekerja maupun investasi itu sendiri. Dan juga bisa juga memanggil Gubernur KDM, Kang Deddy, yang ahli TikTok itu, ya, supaya didengar keterangannya seberapa besar keresahan ancaman-ancaman ormas ini. Jadi saya yang konkret aja, DPR menggunakan ya pasal 59 ayat 3C dan memanggil orang-orang yang dianggap telah membuat keresahan atau pihak-pihak yang merasa resah. Karena itu menjadi pintu masuk rekomendasi Dewan ke Kemendagri untuk melakukan atau menentukan sanksi sesuai undang-undang, peringatankah, pencabutan, dan seterusnya. Itu saja usul saya, Bapak-bapak. Terima kasih. Saya kira kita tunggu bagaimana langkah pemerintah untuk memberantas preman ini. Kalau kemudian video-video semacam ini terus beredar, ya ini bisa menimbulkan semacam krisis kepercayaan dari publik terhadap aparat penegak hukum. Lawan preman aja mereka nggak berani gitu ya. Dan kemudian tentu saja jangan sampai ini menimbulkan salah persepsi juga. Dan ini kan Grab selalu mengklaim bahwa mereka itu dekat dengan Presiden Prabowo. Dan katanya Prabowo itu masih menjadi dewan penasihat mereka. Padahal sebelumnya sempat sudah beredar surat pengunduran diri dari Prabowo ketika dia masih sebelum jadi presiden nih pada tahun 2022, tapi dibantah oleh Grip Jaya yang menyatakan bahwa itu hoax gitu ya. Nah ini kalau kemudian aparat penegak hukum itu tidak segera menindak atau bahkan pemerintah tidak segera membubarkan, saya kira begitu tepatnya, membubarkan ormas ini atau mengambil langkah-langkah hukum. Dan ini ya menjelaskan mengapa kemudian aparat penegak hukum itu di lapangan nggak berani bertindak. Ya bagaimana kalau mereka itu orang dekatnya dari Pak Prabowo. Dan soal ini sesungguhnya sudah dibantah oleh Ketua Komisi 3, Komisi Hukum yang dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman. Ya, tapi sayangnya kenapa Habibur Rahman waktu acara ini nggak hadir, dan acara itu nggak ada pimpinan dalam acara rapat kerja dengan para penasihat hukum tadi, dengan advokat tadi itu nggak ada pimpinan sama sekali. Justru diserahkan kepada anggota untuk memimpin rapat itu. Sayang sekali acara sepenting ini. Orang bisa menimbulkan curiga, apa urusannya, apa kaitannya dengan preman ini kok kemudian pimpinan dari Komisi 3 tidak ada yang muncul. Jangan sampai kemudian DPR juga seperti aparat penegak hukum itu nggak berani berhadapan dengan para preman itu. Padahal kan tugas mereka bukan numpas para preman, tapi mereka membuat regulasi atau mengusulkan, mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang sudah melanggar seperti Grip Jaya ini. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.